Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiniwan Helmi Lukitot dengan NIM 191030127 dari kelas fisioterapi 4A3. Berhubung saya itu absen 2, maka saya mendapatkan skenario kedua. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum chest terapi. Nah, langsung saja pemeriksaan pada bayi yang mengalami sputum yang menggunakan chest terapi. Yang pertama itu menggunakan nebulizer, yang kedua dengan postural drainage atau postural drainage Terus yang ketiga dengan teknik tapotemen atau bisa dengan clapping. Lalu ada chest vibrasi, lalu ada gouging. Di sini saya mendapatkan skenario kedua. Skenario-nya adalah Nyonya Anita datang ke klinik fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta bersama putrinya yang berusia 4 bulan yang mengalami batuk berdahak sampai kesulitan bernafas. Dari hasil diagnosa medis, putrinya menderita penyakit bronkitis. Setelah dilakukan anamnesis, diperoleh hasil terjadi penumpukan sputum pada bagian lower lobus lateral segmen sinistra. Nah, sebelum kita mengetahui postural drainase pasien kita, harus melakukan anamnesis terlebih dahulu pada pasien. Pemeriksaan yang dilakukan itu ada dua. Pertama, auskultasi dan perkusi. Auskultasi fungsinya mengetahui letak sputum dan mengetahui nafas normal dan abnormal pada pasien. Untuk pemeriksaan auskultasi itu kita memerlukan stetoskop untuk mendengarkan suara nafas pasien dan mengetahui letak sputumnya. Jadi di sini ada beberapa titik. Yang pertama di atas klavikula, kira-kira di sebelah sini, lalu di interkostalnya, yang kedua ini, yang ketiga kira-kira di sebelah sini, yang keempat sini, dan yang kelima sini. Jadi pertama-tama kita meraba sambil mendengarkan suara nafasnya. Yang pertama di atas klavikula, terus yang kedua pada interkostalnya, lalu yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Nah, selanjutnya pemeriksaan perkusi merupakan pemeriksaan menggunakan jari tengah dengan mengetuk pada titik pemeriksaan auskultasi dan perkusi ini. Pertama-tama pada titik pertama yang di atas klavikula, caranya seperti ini. Ketuk, lalu lanjut ketuk, terus ke titik yang kedua, lanjut ke titik yang ketiga, titik yang keempat, titik yang kelima. Ini tujuannya kita untuk mengetahui letak sputumnya. Kemudian selanjutnya yaitu intervensi fisioterapinya. Yang pertama itu postural drainage atau postural drainase. Di skenario diketahui bahwa sputum terletak atau letaknya di lower lobus lateral segmen sinistra. Nah, kira-kira di sebelah sini. Nah, kemudian untuk posisi postural drainasenya yaitu posisikan bayi terlentang dan bokong dinaikkan sedikit lebih ke atas.
Nah, ini untuk memudahkan mengeluarkan sputum pada pasien. Teknik selanjutnya yaitu clapping, di mana kita menggetarkan sangkar torak pada pasien untuk mengeluarkan sputum. Di sini diketahui sputumnya pada bagian lower lobus sinistra. Karena pasien ini berumur 4 bulan atau kurang dari 1 tahun, maka kita hanya menggunakan 3 jari, 3 jari dengan cara diusap atau dielus untuk mengeluarkan sputum. Jadi diusap menggunakan 3 jari. Dan untuk mengeluarkan sputumnya, pastikan bokongnya sedikit naik atau dinaikkan bokongnya, dan kita beri ketukan, sedikit ketukan, kurang lebih seperti ini. Dilakukan selama 3 sampai 5 menit. Dilus, ketuk, lus, ketuk, kurang lebih seperti itu. Yang selanjutnya kita melakukan teknik vibration untuk menggetarkan, namun dilakukan pada saat pasien itu melakukan ekspirasi. Nah, pada bayi ini kita lihat dari pola pernafasannya. Jadi tadi di lobus lower lobus lateral sinistra. Jadi kita getarkan saat si bayi membuang nafas. Nah, dengan bokong sedikit diangkat, jadi kira-kira seperti ini. Nah, yang terakhir itu coughing, yaitu mengusahakan agar bayi batuk supaya sputumnya keluar. Nah, untuk bayi yang berumur 4 bulan cukup kita raba atau kita elus-elus pada incisura jugularisnya. Nah, itu otomatis si bayi akan batuk dan mengeluarkan sputumnya. Jadi kita elus-elus pada incisura jugularisnya. Kira-kira seperti ini. Sekian penjelasan dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.